Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali bersama Busna pelajaran Akidah Akhlak. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, dalam pertemuan kali ini kita masuk ke pelajaran keempat, yaitu tentang adab bertamu. Salah satu bentuk jalinan silaturahim adalah dengan bertamu ke rumah kerabat atau saudara. Akan tetapi dalam prosesnya bertamu atau menerima tamu memiliki aturan tersendiri ya dalam Islam. Jangan sampai kegiatan bertamu itu malah menimbulkan perselisihan yang akhirnya bisa menimbulkan kerenggangan hubungan antara persaudaraan dan pertemanan yang sudah terjalin dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dipastikan bahwa seorang manusia itu tidak dapat hidup sendiri ya teman-teman. Manusia itu membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain atau ukhuwah, pertemanan dan lain sebagainya. Bertamu adalah salah satu cara menyambung tali persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam. Adapun adab-adab dalam bertamu ada 6. Yang pertama, memastikan waktu yang tepat untuk bertamu. Nah, di dalam bertamu hal yang harus diperhatikan adalah ketika teman-teman bertamu. Nah, ketika kita bertamu harus menentukan waktunya sehingga ketika kita bertamu dapat menyenangkan hati orang yang kita kunjungi. Adapun di antara waktu bertamu yang harus kita hindari yaitu sebelum sholat subuh. Ya, tidak mungkin kita bertamu itu dini hari ya teman-teman. Lalu ada waktu sedang sholat atau berzikir atau juga ketika kita membaca Al-Quran. Biasanya itu dilakukan setelah sholat maghrib dan subuh. Berikutnya waktu istirahat atau tidur siang. Nah, ketika kita bertamu kita lihat dulu apakah orang yang akan kita kunjungi itu sedang istirahat atau tidak. Lalu selanjutnya sholat setelah sholat isya. Adab yang kedua yaitu mengucapkan salam. Sebelum masuk ke rumah orang yang kita kunjungi, nah ucapkanlah salam terlebih dahulu kepada pemilik rumah. Karena dengan demikian berarti kita mendoakan pemilik rumah agar memperoleh dan mendapatkan keberkahan serta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Lalu adab yang ketiga yaitu meminta izin masuk. Nah, ketika kita bertamu ke rumah orang lain, minta izin itu adalah sesuatu yang harus dilakukan ya, karena dikhawatirkan pada saat itu tuan rumahnya sedang beristirahat atau tidak mau diganggu. Dengan meminta izin berarti kita memberi kesempatan kepada tuan rumah untuk berbenah diri sebelum menyambut kita. Adab bertamu yang keempat, kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk. Nah, apabila teman-teman ingin bertamu, carilah waktu yang tepat ya. Karena jika waktunya tidak tepat, bisa jadi tidak diizinkan untuk bertamu oleh pemilik rumah. Jika tidak diizinkan masuk, segeralah pulang dan tidak memaksakan diri untuk menemuinya. Adab yang kelima, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Nah, jika teman-teman telah diizinkan masuk untuk bertamu, maka masuklah dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Jagalah pandangan dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Adab yang keenam, memakan dan meminum hidangan setelah dipersilakan. Nah, ketika tuan rumah memberikan atau menyuguhkan makanan dan minuman, makan dan minumlah dengan baik setelah dipersilakan. Jangan mencela makanan dan minuman yang diberikan oleh tuan rumah. Itulah adab bertamu. Nah, ketika teman-teman ingin bertamu ke rumah saudara atau ke rumah teman,
Ya, adab tersebut bisa dipraktekkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. B. Adab menerima tamu. Nah, selain mengatur adab bertamu, Islam juga mengatur adab untuk orang yang menerima tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berpesan untuk memuliakan tamu, sebagaimana dalam hadis beliau bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifah. Artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, sangatlah penting bagi kita untuk memuliakan tamu, karena hal tersebut menjadi cerminan bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Berikut adab menerima tamu. 1. Segera menjawab salam dan menemui tamu dengan berpakaian yang rapi dan sopan. 2. Setelah menemui tamu, segera mempersilakan untuk masuk dan duduk. 3. Menghormati tamu sebagaimana kita dihormatinya. 4. Jika tamu itu tidak kita kenal, kita perlu berhati-hati dengan menanyakan nama, alamat, dan keperluannya. 5. Menyuguhkan hidangan berupa makanan dan minuman semampunya. 6. Mendekatkan dan mempersilahkan hidangan kepada tamu. 7. Dianjurkan untuk menemani tamu makan. 8. Apabila tamu menginap di rumah kita harus melayaninya dengan baik selama 3 hari, karena itu termasuk hak tamu. 9. Apabila tamu telah berpamitan untuk pulang, maka sebaiknya kita antar sampai ke depan pintu rumah. Nah teman-teman, setelah mengetahui adab bertamu dan adab menerima tamu, sekarang teman-teman mengetahui hikmah atau manfaat yang akan kita dapatkan apabila bertamu. Di antaranya yaitu 1. Bertamu dapat menjalin silaturahmi. 2. Bertamu dapat mempererat persaudaraan. 3. Bertamu dapat menumbuhkan sikap kepedulian kita terhadap sesama. 4. Diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur kita. 5. Menambah pahala ibadah karena membuat hati orang lain senang dikunjungi apabila dengan menerapkan adab bertamu dengan benar. Baik teman-teman, kita cukupkan pembelajaran kita kali ini. Semoga mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Husna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.